Halo, selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Bang, iku Mas, aku iku finish Gak denger, kontrakku Mbak. bulan 11. Suaranya gak denger. Finishku kontrak itu bulan 11. Terus, Terus aku itu nggak mau renew sama majikan. Tahu-tahu majikan itu kirim surat ke imigrasi, blacklist katanya. lanjutin dulu ngomongnya, sampean lanjutin sampai habis, nanti giliran Oh, saya ngomong. nah, terus udah itu kan saya itu udah dapat majikan baru. Terus udah tinggal nunggu visa, tapi berhubung majikan saya itu katanya blacklist, kirim surat ke imigrasi, dan agent saya pun marah, kenapa kurang 1 bulan kok bisa kirim ke imigrasi, katanya surat blacklist, padahal saya itu nggak ada masalah, cuma masalahnya saya itu nggak mau renew. Sekarang saya itu bisa lagi balik ke Hong Kong apa enggak. Nah, saya sekarang posisinya di Macau. Gimana itu solusinya itu, Bang? Oke, Iya, kan visa sampean kan belum turun kan? Sampean sudah dapat majikan baru kan? di Hong Kong. Iya. Di Hong Kong itu di cancel, Bang, karena apa? Karena itu saya itu di blacklist katanya. Lah iya, berarti kalau di cancel kan Belum, bukan karena blacklistan, karena agent sampean nggak mau ngelanjutin prosesnya sampean. belum dapat visa baru. Loh lah iya, kan di cancel itu bukan blacklist. Kalau Dan blacklist, dengerin saya ngomong ya. iya, Sampean sudah kan iya, ngomongnya? iya. Nah, kalau sampean belum selesai ngomong, sampean lanjutin ngomong sampai habis, baru saya ngomong. Kalau sudah selesai ngomong, saya yang ngomong. Jadi kita ngomongnya gantian. Bisa? Sudah, Bang. Iya, sudah. Sudah. Oke. Iya, Jangan dikit-dikit itu ngomong blacklist, Mbak. Ya, itulah yang menyebabkan teman-teman yang nonton konten itu jadi takut miris. Blacklist itu begini, Mbak. Blacklist itu terjadi kalau sampean kasusnya kriminal nyolong. Oke? Sampean melanggar aturan, itu blacklist bisa. Sampean utang. Ini bisa menyebabkan visa tidak turun. Bisa dipahami nggak? Kalau cuman iya. perselisihan dengan majikan aja, itu belum tentu. Terus yang kedua, sampean ini kan kasusnya di cancel, ya. Di cancel itu bukan blacklist. Kalau sampean visanya nggak turun, terus ada surat, setiap visa yang nggak turun itu imigrasi selalu memberikan alasan. Tidak ada imigrasi menolak visa kita itu tanpa ada surat. Bisa dipahami nggak? Saya ngomong. Iya, iya, Halo? iya. Ini untuk menjelaskan pernyataan sampai nanti apakah masih bisa dapat visa di Hongkong apa enggak, nanti arahnya ke situ gitu loh. Jadi kalau sampai tanya, saya ceritanya gini-gini visa saya turun enggak, saya enggak bisa jawab. Tapi saya harus memberikan pemahaman dulu kepada sampean. Bisa dipahami enggak? Iya, Halo? iya. Ya. Jadi kalau sampean sudah keburu berangkat ke Makau, ya sekali lagi, sampean diinterminate sama majikan kan pasti ada tiket pulang, ya. Iya. Menurut saran saya jangan ke Makau. Kalau sampean ke Makau ya udah cari kerjaan aja di Makau kan selesai. Tapi kalau sampean mau balik ke Hong Kong mending di Makau, kalau misalnya sampai nunggu visa dan visa sudah proses nggak ada masalah. Tapi kalau sekarang agent sampai ngomong tiba-tiba mengcancel, ya sudah, artinya kan memang sampai tidak diterima dengan majikan itu. Bisa dipahami nggak? Iya, iya. Berarti agentnya sampean yang proses sampean itu yang belgedes. Bukan majikan lama cerita backlist, karena kembali lagi agent itu kadang-kadang ya begitu cara mainnya. Ada yang baru, ya, yang finish datang, majikannya dituker, kasih yang finish, sampean yang break, nah buang. Sampean sudah di Makau kayak gitu, makanya kalau cari agent yang bener. Halo? Iya. Wes, sekarang sampean mau ngomong apa lagi? Udah, Bang. Makasih, Bang, atas pemasukannya. Duh,
Jadi sekarang pertanyaan saya, sampean sudah ngerti jawaban Iya, visa sampean paham. bisa turun apa enggak, itu sampean ngerti jawabannya? Iya. Kok ngomong sudah atau beres, nggak ada yang ditanyakan? Masalahnya itu Bang, apa kemarin itu saya tuh nggak dapat tiket pulang karena 1 tahun yang lalu itu di majikan lama itu saya dikasih cuti pulang itu 4 hari, bapak meninggal. Terus kemarin itu cuma dapat pesangon 3.000, Terus tidak dikasih tiket? nggak dikasih tiket. Terus 3.000 itu buat saya buat pegangan di rumah agent. Kata agent, kamu tunggu sampai visa kamu habis tanggal 29. Nah, kamu harus pulang ke Indo. Pulang ke Indo, agent itu minta itu biaya ongkos itu 3.500. Uang saya kan nggak cukup. Terus saya itu daripada saya pulang, terus saya bilang ke agent, saya ke Makau aja mem, daripada saya pulang. Toh saya juga masih punya tanggungan anak saya, kata saya kayak gitu. Ya udah, kamu ke Makau aja, toh majikan kamu udah cancel, kamu tuh udah nggak bisa lagi ke Hong Kong karena majikan lama udah kirim surat ke imigrasi blacklist kamu. Jadi majikan yang baru juga nggak mau terima kamu gitu Bang. Loh, duitnya terus Kak sampean kasih ke agent? Duitnya itu masih sama saya di 2.000. Terus selama saya tinggal di rumah agent itu saya bayar 100 setiap hari buat makan. Wah, ya salah itu. Kalau agent itu harusnya sampean free, ngapain sampean harus bayar? Nah ini yang sampean nggak ngerti dan nggak tahu. Bisa dipahami nggak? Bisa dilaporkan. Terus sampean nggak dapat tiket pulang di interminate itu bisa dilaporkan ke KJRI. Bisa dilaporkan ke labor. Hak sampean sekali lagi kalau di interminate dikeluarkan itu tiket pulang ke Indonesia. Karena interminate 1 bulan gaji sampean berhak. Nah ini sampean yang nggak ngerti. Sampean nggak ngerti, masuk agent sing bel gedes, udah ditarik sehari 100. Ini agent model apa ini? Gak beres ini agentnya juga. Bisa dipahami nggak? Iya ya Bang, sekarang paham. Ya, sampean harus ngerti peraturan, Mbak. Sampean berapa tahun di Hong Kong? Baru Bang, baru pertama ke Hong Kong, finishnya nanti bulan 11 awal. Nah, saya keluar dari rumah majikan itu bulan 9 awal. Lah kok kenapa sampean telepon saya sekarang? Sampean masih bisa nuntut itu balik ke Hong Kong? Saya itu kemarin itu bingung Bang, sekarang aja saya di Makau masih di rumah agent. Agentnya mana? Agent siapa? Agent itu? Agent baru di sini, ya agent dari Hong Kong yang nyariin. Cuma saya sikung-sikung aja, belum dapat majikan. Ya iya, wong bahasa sampean juga mamate kan? Bahasa itu pakai bahasa Inggris. Kemarin ngasuh anak Bang di Hong Kong, di Makau juga carinya yang pakai bahasa Inggris. Ya cari terus berapa lama di Makau? Berarti kan sudah urusan di Hong Kong udah nggak beres lagi kan? Intinya sampean di Makau dan sampean masih non kan? Berapa? Jadi nggak sampai finish kan? Ya Makanya kurang sampean, sebulan itu lagi. maksudnya gini loh, banyak anak baru yang bener-bener nggak ngerti ya dan nggak nyari info, jatuhnya kayak sampean kayak gini. Jadi kepontang-panting, kebingungan. Baru nemu konten saya kan paling berapa hari, bener nggak? Iya. Nah, kan tebakan saya persis kayak gini. Nah, jadinya seperti itu. Makanya kan bingung Mbak, dengan gaya dan cara saya ngomong sampean juga sudah kok kayak gini. Aku ini mau nanya kan kayak gitu. Pasti dalam pikirannya sampean kayak gitu. Jadi jawaban kalau kepada saya itu bukan masalah bisa atau tidak, tapi saya harus memberikan pemahaman kepada sampean supaya next episode dalam sampean melangkah itu ada bekal gitu loh Mbak. Ngerti nggak maksud saya? Iya, iya. Ya, harapannya seperti itu. Ya sudah, sampean juga berusaha cari agent aja di Makau untuk bisa mendapat pekerjaan. Kalau sudah dapat pekerjaan di Makau ya sudah. Padahal sebenarnya sampean pulang ke Indonesia pun selama agentnya sampai nemu yang baik ya, saya aja non ex Taiwan tapi anggap aja non 8 bulan dapat visa, dapat majikan turun visanya. Ini lagi ada di rumah saya. Cuman sampean ketemunya carry. Ya nggak apa-apa. Kalau ibaratnya sampean mau cari di Makau silahkan. Sampean dengar konten saya, sampean perhatikan channel YouTube saya, sampean belajar. Kalau semisalnya nanti sampean mau tertarik ataupun bagaimana terserah sampean, silahkan
dijalankan, karena sekali lagi saya nggak maksa. Sebelum sampean benar-benar mengenal saya dan tahu saya bisa ngerjain apa enggak prosesnya sampean, ya silahkan sampean amati dulu sambil melihat-lihat di situ, barangkali nggak ada rezeki. Terus kalau bisa jangan sampai mentok ya. Bisa sampean di Makau sebulan, lebih dari Iya, sebulan Pak. sampean nggak dapat kerjaan, bahaya. Sampean harus juting lagi ke Hong Kong. Nah, ke Hong Kong pun akhirnya statusnya jadi turis. Mau nggak mau sampean harus tetap sisihkan uang untuk beli tiket ke Indonesia. Iya. Diproses lagi sampean pulang ke Indonesia atau masih nunggu di Makau, karena proses visa itu 2 bulan. Apalagi sampean Iya, Pak. nggak sampai finish, tapi sebenarnya bulan 11 finish. Sekarang itu bulan 10, Iya. 40 hari menjelang tanggal finish sampean, sebenarnya sampean bisa dinyatakan finish dan harusnya bisa dapat majikan baru lagi. Tapi karena sampean salah milih agent, jadi ini nggak rezeki. Bisa dipahami? Bisa. Bang, tapi itu suratnya dari imigrasi itu kemarin itu saya itu difitnah, padahal saya itu demi Allah nggak pernah ngambil uang. Nah, di situ Ya sampean kalau gini loh, kalau sampean nggak terima dengan surat Iya. mereka, sampean tanda tangan nggak, pertanyaan saya? Iya, saya tanda tangan. Nah, itu salah. Jadi sampean baca dulu. Nah, ini kesalahan, dan berkali-kali kesalahan ini tuh terjadi. Ya karena tadi nggak dapat pengetahuan. Bisa dipahami nggak? Iya. Hong Kong sekali lagi, kalau sampean nggak ngerti, ya nggak ngerti peraturan, sampean boleh tidak tanda tangan. Kalau yang ditulis itu sampean ngerti dan itu tidak sesuai, sampean boleh tidak tanda tangan. Dan sampean boleh menulis surat interminate, surat break kontrak atau interminate. Surat terminate kontrak itu bentuknya sama, mau break mau interminate suratnya sama bentuknya. Sampean bisa ambil sendiri, sampean bisa tulis sendiri, sampean bisa tanda tangan sendiri tanpa ada tanda tangan majikan, sampean bisa serahkan ke imigrasi sendiri. Sekarang sampean difitnah dan sampean tanda tangan. Terus kira-kira sing salah sopo? Saya. Nah, karena memang benar-benar sampean nggak punya pengetahuan, dan ini banyak sekali yang kayak gini. Saya bikin konten itu sudah dari bertahun-tahun yang lalu, sudah 5.800 video saya buat, Mbak. Nggak apa-apa, ini pembelajaran saja buat sampean. Ya, sekali lagi ya, kalau memang sampean sudah ngerasa bahwa tulisan blacklistnya tadi itu gara-gara fitnah, sampai ditulis mencuri dan akhirnya tanda tangan, itu artinya imigrasi itu mengiyakan karena sampai juga tanda tangan. Karena imigrasi kan nggak ngerti nek sampai dalam paksaan atau intimidasi atau dipaksa atau apapun, benar nggak untuk tanda tangan. Iya. Nah, di situ persoalannya, sampean harus berani. Nah, untuk agar supaya kenapa majikan baru nggak mau, karena dia baca surat terminate kontrak sampean bahwa sampean dituduh mencuri dan sampean tanda tangan. Ya sopo sing majikan gelem, Mbak? Bisa dipahami nggak maksud saya? Iya, Pak. Itu bukan blacklist namanya, tapi karena sampean sendiri yang tidak membaca, sehingga sampean langkahnya jadi keliru dan merugikan sampean sendiri. Dan itu waspadai, banyak agen-agen yang licik. Udahlah kamu tanda tangan biar kamu dapat duit, itu biar urusannya kelar terus dibuang. Bisa dipahami nggak sampean? Iya, bisa, Pak. Ya inilah kejamnya Hong Kong kalau kita nggak pinter. Nggak semuanya agen baik, Mbak. Dan nggak juga semua agen juga buruk. Tetap ada agen yang baik, tapi agen yang belgedes juga lebih banyak. Makanya kita harus membekali diri kita terhadap pengetahuan. Begitu ceritanya. Ya sekarang silahkan cari di Makau. Kalau memang nggak bisa, nggak cukup, duitnya sudah cukup beli tiket misalnya dari Makau ke Indonesia, sampean boleh istirahat dulu di Indonesia. Nanti cari agen-agen lagi, surat terminate kontraknya itu sampean bikin. Tapi kalau sampean mau bersihkan nama, sampean cari surat terminate kontrak, sampean tulis sendiri, sampean fax atau sampean scan PDF, sampean kirimkan ke
imigrasi supaya nanti laporan sampean itu yang dari majikan itu sesuatu yang salah. Tapi apapun ceritanya, sampean sudah membubuhkan tanda tangan, itu mereka punya rekor. Bisa dipahami nggak? Makanya Terus Bang, sampean solusinya ya ceritakan kronologis di kertas putih, kemudian sampean ya, cari kertas terminate kontrak, ya, Iya. kemudian sampean tulis kronologis ceritanya, kenapa sampean di terminate di kertas putih itu semuanya pakai bahasa Inggris. Terus di depan sampean tinggal tulis nama majikan sampean, tapi tetap nggak ada tanda tangannya karena sampean sudah di situ. Terus sampean sendiri tanda tangan, terus sampean fax atau sampean email ke imigrasi Hong Kong emailnya. Nah, minimalnya nanti ada 2 laporan imigrasi ngeliat kalau kasusnya sampean. Jadi sebenarnya imigrasi itu akan punya 2 catatan majikan dan catatan domestic helper. Dan itu nanti yang akan dijadikan landasan untuk majikan juga cari CC baru atau CC cari majikan baru. Itu catatan dari imigrasi, Mbak. Penting itu. Sudah paham apa yang saya omongin? Bang, terus saya tuh kalau seandainya ini saya di Makau 3 bulan, saya kan minggu besok mau diambil majikan. Nah, saya cuma pengennya itu cuma 3 bulan atau 5 bulan saya kerja, saya pulang ke Indo, saya bisa proses lagi nggak Bang melalui Bang? Sebentar, sampai 3 bulan itu kerja di mana? Di Makau. Ya ngapain 3 bulan, bablasin aja satu kontrak. Satu kontrak 1 tahun Bang. Ya nggak apa-apa. Selama majikan masih gini loh, jangan pedot. Selama majikan mau lanjutkan. Nah, di sela-sela di Makau kan ada libur tuh. Sampean boleh datang ke sini. Sampean nulis surat yang saya sarankan tadi untuk ngasih informasi. Bisa dipahami nggak? Saya nggak ngerti itu pakai mana. Ya makanya sampean cari kerjaan di Makau saja, ya kan? Apa-apa kok gak ngerti. Nek sampean gak ngerti aku kongkon piye, Mbak? Aku nulungi sampean tok. Tapi aku gak ngerti data dan semuanya. Kan sampean juga harus melakukan sendiri. Kan aku udah ngasih penjelasan. Makanya belajar ojo bingung. Bisa dipahami nggak? Iya. Kalimat saya itu sampean pelajari, sampean dengerin. Ben gak gandol. Bisa dipahami nggak? Iya. Sampean ini sebenarnya orangnya panik, takut, bingung, nggak ngerti, nggak punya pengetahuan. Boleh nggak saya ngomong kayak gitu? Iya. Makanya terus bingung. Piye iki nasibku? Ya apa iki nasibku, kan gitu, meratapi. Hah? Iya, Pak. Nah, sekarang belajar dihadapi dan diterima. Oke, aku salah. Oke, aku keliru. Oke, aku nggak belajar. Sekarang aku harus gimana? Nah, berjuang. Nah, terus interview sama majikan di Makau. Kalau sudah dapat, ya kerja, jalani. Setahun, 2 tahun boleh. Intinya kan sampean tetap bisa ngirim duit ke Indonesia, toh? Iya. Nah, intinya kan itu. Nah, baru nanti sampean mau belajar lagi, ya setelah dapat majikan sambil kerja, sambil pelan-pelan belajar, memperbaiki kesalahan. Bisa dipahami maksud saya? Paham. Ya, jadi sudah, sekarang jangan tidak terima, ya, karena ini sudah terjadi. Ya, kalau sampean masih pingin nulis seperti yang saya sarankan, itu fokusnya nanti setelah ketemu majikan saja. Dapat majikan baru bikin laporan. Iya, Bang. Ya, kalau sudah dapat majikan kan sampean sudah kerja tuh, sudah ada jaminan. Nah, nanti kalau ada libur, ada kesempatan, boleh sampean main ke tempat saya. Kalau ngobrol, cerita apa maunya, seperti apa, bagaimana. Bisa dipahami nggak? Paham, Bang. Ya, sekarang situasi di dalam hati dan dirinya itu ditenangkan dan diakui. Oke, saya salah. Oke, saya keliru. Saya harus kayak gimana nih? Gimana saya harus betulin kan? Kan itu tuh. Iya. Ya, gak usah panik, gak usah bingung. Kehidupan memang begini. Banyak anak-anak yang belum punya pengalaman, ikut jatuh kayak sampean itu banyak banget. Dan klopo dan lolo kudu piye. Gak ada yang ditengok kiri kanan atas bawah.
Bisa dipahami? Iya. Ya, semangat. Iya. Kalau di situ ada agent nyariin majikan, ya udah baik-baik sama majikan kerja. Pikiran setengah agak longgar, ada libur, ngatur strategi. Oke? Oke, Bang. Semangat? Iya. Oke, kalau kayak gitu wis nggak usah bingung ya. Berdoa. Makasih, Bang. Ya, minta ampun Iya. sama Gusti Allah. Wis, yang penting sampean semangat. Selamat datang di Makau, ya. Selamat datang di luar negeri. Iya. Beginilah kerasnya luar negeri, ya. Hati-hati. Iya. Tetap belajar dan semangat. Jangan lupa tonton channel YouTube saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya, oke? Oke, Bang. Makasih. Ya, sehat selalu ya. Yuk. Iya. Bye bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Oke teman-teman semuanya ya. Ini loh, non. Ingat ya, sekali lagi, non. Kalian non itu pasti bingung, panik, stres, gupuh, mumet ndase, wis mumet sembarang kali. Gak ngerti carane dipeksa karo agent. Makanya itulah fungsinya teman-teman semuanya. Wis saya nggak nyalain siapapun wis. Ya. Sebenarnya saya pingin nyuruh kalian untuk nge-share ini semuanya yang banyak, tapi kok yo aku gak kepingin diarani yo kenaan kuwi ndro, aku ora oleh apa-apa. Ya wis, biarlah apa yang terjadi terjadilah. Saya tetap akan berjuang, tetap konten apapun itu ceritanya. Keep stay tune di YouTube channel and see you next video. Bye bye.